Perkenalkan, nama saya Charles Masela. Saat ini saya akan menjelaskan tugas Artificial Intelligence materi 8 dengan judul program implementasi metode Weighted Product untuk pemilihan sekolah terbaik. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Charles Masela, yaitu saya sendiri, kemudian Hendriko Pakpahan, Bertrand Ivan Emasega, dan juga Valen Lawrence. Penjelasan terkait program. Yang pertama, pendahuluan. Pemilihan sekolah terbaik merupakan keputusan penting yang memerlukan evaluasi dari berbagai kriteria seperti kualitas pengajaran, biaya, fasilitas, lingkungan, dan jarak dari rumah. Salah satu metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah metode Weighted Product. Metode ini menggunakan bobot untuk setiap kriteria yang kemudian dihitung untuk menentukan sekolah yang memiliki nilai preferensi tertinggi. WP juga cocok digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria karena memberikan penilaian berbobot pada faktor-faktor yang paling relevan. Proyek ini bertujuan untuk membuat program yang menerapkan metode Weighted Product untuk memilih sekolah terbaik dari 3 kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kedua, tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk yang pertama, menerapkan metode Weighted Product dalam pemrograman untuk pemilihan sekolah terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Tujuan yang kedua, menghasilkan peringkat sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode WP. Kemudian yang ketiga adalah teori dasar. Pertama, metode Weighted Product adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria di mana setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Metode ini menghitung nilai preferensi dengan mengalihkan nilai setiap alternatif yang dipangkatkan pada bobot kriteria yang terkait. WP juga membedakan antara kriteria keuntungan yang diinginkan lebih tinggi dan kriteria kerugian yang diinginkan lebih rendah. Rumus yang digunakan dalam metode Weighted Product adalah seperti di bawah ini. Kemudian setelah nilai vektor SI dihitung, untuk setiap alternatif, nilai preferensi 6 dapat dihitung sebagai berikut, seperti rumus yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hendriko Pakpahan dengan NIM 2202146. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 4 metode. Pertama, alat dan bahan. Bahasa pemrograman Python. Yang kedua, library math tabulate. Kedua, data sekolah dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan, yaitu sekolah A dengan kualitas pengajaran 85, biaya sekolah 750, fasilitas 90, lingkungan 80, jarak dari rumah 5. Sekolah B dengan kualitas pengajaran 78, biaya sekolah 800, fasilitas 85, lingkungan 75, jarak dari rumah 10. Sekolah C, kualitas pengajaran 92, biaya sekolah 720, fasilitas 95, lingkungan 88, jarak dari rumah 8. Kriteria ini dievaluasi dengan bobot preferensi sebagai berikut. Yang pertama, bobot kriteria W sama dengan 4, 3, 5, 4, 2. Kategori kriteria keuntungan C1, C2, C4. Kriteria kerugian C2, C5. Algoritma. Yang pertama, inisialisasi data sekolah beserta kriteria dan bobot preferensi. Kedua, normalisasi bobot untuk memastikan total bobot sama dengan 1. Ketiga, hitung nilai vektor SI untuk setiap sekolah. Keempat, hitung nilai preferensi FI untuk setiap sekolah. Kelima, tentukan sekolah dengan nilai preferensi tertinggi sebagai sekolah terbaik. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kenalkan, nama saya Farhan Lawrence dengan NIM 2204150 dari kelas 5 T7. Sini saya akan menjelaskan bagian programnya. Di program sudah dibuat oleh kelompok kami, program pemilihan sekolah terbaik dengan metode Wake Product. Sini kami menggunakan bahasa pemrograman bahasa Python dengan text editor yaitu Visual Studio. Di sini pada bagian yang pertama kita melakukan import method, import tabulet menggunakan tabel dan penggunaan operasi matematika. Di sini pada bagian baris ke-5 sampai baris ke-13 digunakan untuk menginput data sekolah dan kriteria, karena program ini tidak diinput lewat keyboard, tapi sudah diinput melalui program pengetikan program di sini. Di sini ada data sekolah A, B, C, dan terdapat juga kriteria di sini. C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya lanjut. Pada baris ke-14 ada membuat bobot preferensi untuk setiap kriteria, yang mana bisa dilihat di dalam sini. U5 sangat baik dan seterusnya. Sini untuk yang pertama itu 4, kemudian A3, 5, 4, dan 2. Ini merupakan bobot untuk setiap kriteria, mana kelima itu sangat baik, ini sangat baik. 4 baik, pertama berarti 4 itu baik. Selanjutnya lanjut baris ke-17 itu ada kategori, mana dalam kategori ada plus dan minus, mana kategori plus itu untuk keuntungan dan minus itu untuk kerugian. Di sini terdapat 3 keuntungan dan 2 kerugian. Itu yang pertama itu C1 itu plus dan biaya sekolah itu dianggap sebagai kerugian, sini minus. Selanjutnya lain-lain bisa dilihat di sini. Selanjutnya pada baris ke-20 itu ada normalisasi bobot, itu digunakan untuk tahap yang kedua yaitu menormalisasikan bobot. Selanjutnya pada baris ke-27 itu dimulai untuk pembuatan tahap ketiga, kita akan menghitung nilai vektor S untuk setiap sekolah. Di sini ada for, if, dan else. Di dalam terdapat perhitungan rumus-rumus yang sudah ditanamkan rumus dari perhitungan weighted product yang sudah ditanamkan di dalam program. Selanjutnya lanjut, ini juga masih termasuk bagian dari tahap ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap keempat yaitu menghitung nilai preferensi atau nilai vektor. Sini ada hitung vektor, di dalamnya juga sudah dibuat rumus untuk perhitungan vektor. Sampai sini itu adalah rumusnya untuk rumus perhitungannya sampai pada baris ke-43. Selanjutnya ini untuk output, mulai dari baris 46 akan menampilkan tabel data awal pada saat pengerahan program ini, di mana headernya ada sekolah, dan di sini kita print tabel data sekolah dan kriteria untuk menampilkan di outputnya sebentar. Di sini juga kita pada outputnya kita menampilkan hasil perhitungan, ada print nilai vektor S untuk setiap sekolah akan timbul sebentar, dan ada for juga for range sampai pada baris ke-56 kita akan untuk proses menampilkan output hasil perhitungan. Selanjutnya lanjut di bagian terakhir yaitu akan menentukan sekolah terbaik, menampilkan di outputnya itu sekolah berdasarkan perhitungannya mana sekolah yang terbaik. Untuk hasil dari programnya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk hasil programnya. Di sini terdapat tabel sudah dibuat di sini tadi. Ini menampilkan tabel awal, ini merupakan tabel untuk data-datanya. Dan setelah kita menampilkan tabel untuk data-datanya, mana ada C1, C2, C3, C4, dan C5, di sini juga kita menampilkan nilai vektor S untuk setiap sekolah. Ini nilai vektor ini dari mana? Ini dari hasil perhitungan dari yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibuat dari tahap 1, 2, 3, dan tahap 4. Di sini program ini tidak dibuat untuk melalui keyboard, tapi yang dibuat langsung hasilnya berada di output. Tidak perlu lagi menginputkan data-datanya di keyboard. Di sini juga tampil nilai preferensi untuk setiap sekolah. Mana nilai tertinggi di sini yaitu sekolah C. Jadi berdasarkan perhitungan ini, sekolah terbaik dengan perhitungan weighted product adalah sekolah C. Sekian penjelasan untuk bagian programnya dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Baik, perkenalkan nama saya Bertrand Ivan Sega dengan NIM 220244147. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yakni implementasi program.
pertama untuk kode program dapat dilihat berikutnya adalah codingannya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan kode. Pertama adalah inisialisasi data kriteria dan sekolah disimpan dalam bentuk list untuk dilakukan perhitungan. Di sini dia berada pada bagian 4 di baris keempat untuk menginisialisasi datanya, dan juga di baris 8 ada angka-angka kriteria sekolah A, B, dan C. Kemudian yang kedua adalah normalisasi bobot. Bobot preferensi untuk setiap kriteria dinormalisasi agar total bobot menjadi 1. Di sini dia masuk pada baris ke-19. Kemudian untuk ketiga adalah perhitungan vektor. Setiap sekolah dihitung nilai vektor SI berdasarkan kategori kriteria, keuntungan atau kerugian. Di sini ada di baris ke-26 untuk menghitung vektornya. Kemudian untuk nomor 4 adalah perhitungan preferensi. Nilai preferensi dihitung dengan membagi setiap nilai vektor SI dengan total vektor. Ada di baris ke-38. Kemudian untuk 5 menentukan sekolah terbaik. Sekolah dengan nilai preferensi VI tertinggi ditentukan sebagai sekolah terbaik. Di sini ada di baris ke-60. Setelah menampilkan tabel dan output, maka akan mendapatkan hasil sekolah terbaik. Nah, untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat di tabel. Sekolah A, B, dan C, kualitas pengajaran C1, sekolah A 85, sekolah B 78, sekolah C 92. Biaya sekolah atau C2, sekolah A 750, sekolah B 800, sekolah C 720. Fasilitas atau C3, sekolah A 90, sekolah B 85, sekolah C 95. Kemudian untuk lingkungan atau C4, nilai dari sekolah A adalah 80, sekolah B 75, sekolah C 88. Kemudian untuk jarak C5, jarak atau C5, sekolah A adalah 5, kemudian sekolah B adalah 10, dan sekolah C adalah 8. Kemudian untuk nilai S atau vektor, untuk sekolah A didapatkan 6,881349. Sekolah B, S2, 5,9999789. Dan S3 atau sekolah C, 6,939159. Untuk nilai V, vektor V, nilai dari sekolah A 0,347, sekolah B 0,303, dan sekolah C 0,350. Dan berdasarkan data dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sekolah C memiliki nilai preferensi yang tinggi, yakni 0,350, sehingga dapat ditetapkan sebagai sekolah terbaik. Kemudian, kesimpulannya adalah metode weighted product merupakan metode yang efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria dengan memberikan bobot pada kriteria yang relevan. Pada contoh kasus ini, sekolah C dipilih sebagai sekolah terbaik karena memiliki nilai preferensi tertinggi setelah melalui proses perhitungan bobot dan vektor. Metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah jumlah alternatif dan kriteria yang dievaluasi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.